Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 15 Agustus 2025, hari Jumat, yang dimana ini adalah minggu terakhir pada minggu ini, minggu kedua di bulan Agustus 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Dan kalau juga bisa pencet tombol thanks-nya. Thank you. Oke, jadi untuk analisa XAU sendiri, ya jujur boleh saya katakan sekarang saya sudah muak dengan XAUUSD. Ya, bukannya kita tidak bisa trading dengan kondisi market seperti ini, bisa ya. Cuman dengan prinsip saya yang dimana kalau trading itu enaknya adalah ketika marketnya lagi jelas geraknya ataupun marketnya bergerak normal, itu saya masih prefer untuk mengatakan bahwa ya kita bisa enak untuk ambil posisi, entah itu mau buy atau sell, asalkan kita jelas melihat marketnya seperti apa gitu kan. Cuman belakangan ini ya let's say lah kita mulai dari dari Jumat minggu lalu ya, Jumat minggu lalu di sini jam 6 pagi ya, ini saya kasih garis ya. Ini jam 6 pagi market buka ya kan, sampai jam market tutup di sini. Kita pakai time frame 1 jam ya. 1 jam. Mana dia nih? 3, 4, 5, 6. Sampai sini ya. Nah, ini rentangnya nih ya, rentang hari Jumat nggak jelas ya kan. Kemudian hari Seninnya kita menantikan yang namanya retracement turun. Benar, itu retracement turun. Setelah hari Senin lewat, ya saya mau flashback dulu ya. Karena jujur saya pribadi sudah nggak ada open apapun lagi. Buy saya yang dari 3334 sudah saya close paksa, lebih tepatnya kena BEP ya kan. Karena kemarin pada saat terbang tinggi itu saya nggak ada close, saya biarin aja lah, saya bodo amat kena. Kalau beneran turun ya turun, kena BEP ya bodo amat. Sampai sekarang saya sudah tidak ada open posisi sama sekali ya. Saya pribadi stop dulu karena saya pribadi sudah muak dengan gerakan seperti ini ya. Ya, oke, lanjut lagi ya. Senin marketnya turun. Oke, kita mengharapkan nanti kita bisa ngebuy. Ternyata kesempatan ngebuy-nya tidak terlalu kelihatan sampai hari Senin selesai ya. Hari Seninnya kalau kalian lihat ini dropnya kencang sekali. Oke, ternyata hari Senin kita tidak dapat buy yang bagus ya kan, di sekitaran 3350, kemudian 3340, 45 dan sebagainya. Dapat sih, tapi itu kan tengah malam. Nah, kemudian di hari Selasa. Hari Selasa di sini. Ya, ini hari Selasa nih ya. Kita hari Senin kita skip aja karena hari Senin kita sudah mengharapkan memang marketnya turun untuk bisa ambil buy gitu kan. Dari dia naik turun ya kan. Kan kalau gerak normal kan begini ya. Ini ya. Kan begini, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, sideways, koreksi ya kan. Kemudian kalau bisa dia naik lagi, naik turun, begini enaknya ya kan. Cuman kita lihat dari Selasa. Ini saya mau flashback dulu ya. Intinya untuk analisa XAUUSD pada hari ini tidak terlalu banyak, jadi kalau kalian mau skip video ini juga nggak masalah ya. Kemudian ini di hari Selasa. Hari Selasa penutupan pada saat data CPI juga tidak memberikan apapun. Jebret di sini. Dah. Hari Selasa nggak gerak sama sekali. Range-nya adalah dari sini, dari paling bawah ini ya, 3330 sampai 3359. Udah selesai ya kan. Hari Selasa oke lah. Marketnya sideways gitu kan. Satu hari setelah drop, kemudian hari Senin drop, Selasa sideways, itu masih ditoleransi gitu kan, karena hasil dari data CPI-nya agak mix. Oke, hari Rabu kemarin ya. Baru 2 hari yang lalu nih. Ya, hari Rabu marketnya open, wow enak gitu kan, naik ya dari pagi ya kan, dari pagi enak tuh, sore oke naik, kemudian sampai di malam hari oke naik enak gitu kan. Nah, udah mulai jelas nih ya, kemudian ini penutupannya nih. Nah, di sini ya kan, berarti kalian lihat nih dari pergerakan di hari Rabu naik ya kan. Jadi kan hari Senin turun ya, Selasa sideways. Kemudian hari Rabu mulai bergerak ngebuat yang namanya higher high dan potensial higher low ya kan, clear. Berarti mengharapkan apa? Kita kan bakal melanjutkan major trendnya di sini untuk naik. Jadi harapan saya kemarin di hari Kamis, setelah ketika dia naik turun, dia udah naik lagi, simple kayak gitu, sama kayak di hari Rabu gitu kan. Tapi kenyataannya kemarin di hari Kamis adalah
awalnya naik, ya kan? Awalnya naik, kemudian apa? Berita PPI kemarin tuh hijau semua, drop, kemudian naik dan drop lagi. Dan ini dropnya ketahan lagi di low pada saat sideways di hari Selasa. Jadi ibaratnya 1 minggu ini ya, dari hari Selasa sampai sekarang hari Jumat, potensialnya ini, lebih tepatnya dari hari Selasa sampai hari Kamis, ini marketnya literally nggak gerak berarti. Karena gimana ya, dari dia turun, naik, turun sideways, naik, turun lagi, begini potensialnya. Nah, jadi beratnya ya udah, ini nggak gerak juga sih ya. Padahal kan majornya kita tahu ini bergerak naik gitu kan. Nah, kenapa ini ya gitulah ya. Ini saya juga, wah saya sudah muak sih jujur ya. Jujur ini saya sudah muak sekali dengan kondisi kayak begini nih. Jujur saya sudah tidak mengerti lah mau diapain ya. Oke, hari ini kita tahu ya, nanti kita akan ada yang namanya berita masalah Putin dengan Trump di Alaska pada saat Alaska Summit nanti. Jadi otomatis itu akan memberikan dampak yang luar biasa masalah safe haven aset. Ya. Jadi kemarin sebelum saya lanjut masalah itu ya, geopolitik ya, data PPI kemarin itu hijau semua ya. Berarti dari produsen, prosedur lagi saya mau bilang ya kan, produsen dari segi PPI itu naik dari 0,9. Jadi itu menurunkan persepsi bahwa di September akan potong suku bunga. Ini lumayan turun ya kan. Sebelumnya 96 turun menjadi 90 ya, walaupun in the end sih bakal tetap ada potong suku bunga sih pada bulan September gitu kan. Cuman berapa kali? Nah, untuk sementara ini sih masih dominan 3 kali ya, karena di setiap bulannya ini potong suku bunga. Ya, ini 4, kemudian menjadi 3,75, kemudian ini turun ya, turun. Karena data PPI kemarin probability untuk potong suku bunga sebanyak 3 kali itu turun menjadi 2 kali ya. Ini 4,25, kemudian turun menjadi 4, kemudian di akhir tahun diperkirakan akan tetap 4. Nah, ini sementara ini sih 2 kali, makanya itu membuat persepsi orang agak sedikit tidak sesuai ya kan. Kalau kemarin kan 3 kali ya. Tuh, ini 3 kalinya kan terakhir di 375. 375 itu adalah 51% tuh. Nah kan gede banget. Jadi gitu ya. Jadi gara-gara persepsi PPI kemarin membuat ya itu rencana 3 kali berubah jadi 2 kali. Nah, untuk hari ini secara kalender ekonomi lebih tepatnya untuk lebih tepatnya nanti sore ini tidak ada Eropa ya, berarti market sesi London, lebih tepatnya sesi Eropa itu kemungkinan agak sepi ya, karena dari segi liburnya ini ada Prancis dan juga Italia, walaupun Jermannya nggak libur ya Frankfurtnya, tapi at least Italia dan Prancis, 2 negara ini yang cukup gede juga libur sih ya, bank holiday. Nanti malam kita ada data yang namanya core retail sales dan retail sales, kemudian diikuti oleh Empire State Manufacturing, dan terakhir adalah consumer sentiment dan ekspektasi inflasi dari University of Michigan preliminarinya. Untuk data retail sales diperkirakan akan flat yang man of month dari 0,6 ke 0,6, sedangkan core retail sales diperkirakan akan turun dari 0,5 ke 0,3, sedangkan dari retail sales yang year on year, mana dia ya, retail sales year on year diperkirakan akan turun dari 3,9 ke 3,5, sedangkan retail salesnya yang core-nya mana dia nih ya, ini retail sales year on year, retail sales X gas dan auto, retail sales X auto diperkirakan akan turun, control group juga akan turun. Oh, nggak kelihatan ya, berarti retail salesnya diperkirakan akan turun semua perkiraannya ya kan. Kemudian dari segi New York Empire State Building Manufacturing Index-nya diperkirakan juga akan turun, sedangkan dari segi ekspor dan impor price diperkirakan akan turun semua. Manufacturing production diperkirakan akan minus,
Kemudian Michigan Consumer Sentiment Preliminary diperkirakan akan turun. Kemudian inflasi ekspektasinya diperkirakan akan naik. Ini kemungkinan hasilnya bisa kemungkinan mix, tapi kalau hanya dilihat dari ekspor, impor, retail sales, dan manufacturing index, seharusnya ini jelek buat USD dari data forecast dan juga konsensus ya. Ini forecast dan juga konsensus. Ini diperkirakan akan lebih rendah datanya dari data sebelumnya. Tapi kita lihatlah apakah sesuai atau enggak ya. Ingat ini retail sales dan ini adalah penjualan retail pada bulan Juli ya, ini pada bulan Juli. Jadi harap diingat ini adalah penjualan di bulan Juli ya, penjualan di bulan Juli. Jadi tarifnya di sini belum berlaku ya, tarif kemarin. Nah, kalau kita lihat apakah ini bakal menjadi yang namanya, nah kita tahu ya kan kalau tarifnya diberlakukan, orang-orang itu pasti akan menimbun sesuatu sebelum harga itu naik ya kan. Ya, kayak ibaratnya FOMO lah, panic buying gitu kan. Jadi penjualan retailnya bisa aja naik. Cuman menurut saya sih ini tidak berlaku sih. Karena ya sudah kemarin-kemarin Trump sudah juga bilang gitu kan. Untuk masalah tarif diberlakukan tanggal 1 Agustus kemarin. Dan ini adalah data penjualan retail pada bulan Juli ya. Let's see lah kita nanti lihat seperti apa. Oke. Itu dari segi kalender ekonomi. Dan untuk di luar kalender ekonomi ya, tadi sudah saya katakan bahwa akan ada yang namanya Alaska Summit, yang dimana akan mempertemukan antara Rusia dari Putin dan Amerika dari Trump ya. Jadi dari kedua negara tersebut tentunya akan dibahas masalah Ukraina dengan Rusia, lebih tepatnya perang tersebut ya. Tadi malam sih di sini Trump ada ngomong di Fox Radio ya. Di sini bahwa pernyataan Trump pada saat meeting nanti adalah ada kemungkinan 25% meeting nanti malam itu, bukan nanti malam sih, besok ya. Ya katanya hari ini ya kan, cuman nggak tahu deh lebih tepatnya jam berapa dan gininya nggak tahu ya jadwalnya. Jadi antara hari ini atau besok, intinya pertemuannya itu kan di pokoknya akhir minggu ini, antara sekarang atau besok gitu kan. Diperkirakan 25% tidak apa namanya gagal gitu. Bukan tidak gagal. 25%-nya itu gagal. Nah, kemudian dari segi Trump ke Zelensky selaku perwakilan dari Ukraina, lebih tepatnya ya. Jadi Trump itu maunya berdiskusi dulu dengan Putin ya, maunya gimana gitu kan. Karena kita tahu Trump itu rada sedikit kekeh ya masalah prinsipnya dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu nih prinsipnya Putin seperti apa. Apakah prinsip Putin itu sama kayak Xi Jinping awalnya gitu kan. Karena kita tahu ya kan kemarin pada saat tarif di awal April itu kan, ketika Amerika langsung jebret kasih tarif ke China langsung ngasih tarif balasan. Balik Trump balas, China balas lagi, balas-balasan. Nah ini sekarang nggak tahu nih pada saat meeting yang katanya beneran bakal ngebahas perdamaian antara Rusia dan Ukraina, apakah Putin bakal agak sedikit keras juga. Jadi kalau keras ketemu keras ya udah, batu ketemu batu ya gimana gitu kan ya, sama kayak kemarin Cina dan Amerika kemarin pada saat perdagang ya, batu ketemu batu ya susah gitu kan. Jadi kalau batu ketemu batu susah, yang diuntungkan adalah XAUUSD, ya itu bisa naik gitu kan. Karena batu ketemu batu ya itu bisa membuat gejolak market yang cukup ekstrim. Maka permintaan akan safe haven akan naik gitu kan. Cuman apakah itu yang bakal benar dinantikan oleh market, saya kurang tahu ya. Kemudian Trump sendiri pada saat nanti mau ngomong dengan Putin, beliau tidak mengharapkan adanya langsung gencatan senjata, tetapi mau langsung yang namanya damai kedua negara tersebut, beneran damai ya, tidak ada bukan gencatan senjata, tapi memang langsung yang namanya perjanjian damai antara kedua negara tersebut. Tapi nggak tahu deh ya. Jadi untuk dari segi Zelensky sendiri, kalau semisalnya
Trump dengan Putin itu tidak sesuai, otomatis Zelensky tidak akan dipanggil. Nah, kalau semisalnya Trump dan Putin ada kesesuaian, baru nanti Zelensky bakal dipanggil untuk yang namanya bagaimana kalau dengan syarat seperti ini. Karena ini pasti memerlukan politik yang kuat ya. Saya nggak tahu nih politik antar negara ini ya. Mau itu mungkin serah-serahan tanah, atau mungkin perjanjian dagang dipakai, ataupun apapun ya. Saya nggak tahu nih perang bagian sana gitu kan, apakah politik ataukah tanah ataukah dagang ataukah mungkin ya itu udah pertanian dan sebagainya gitu kan, termasuk tambang mungkin gitu kan, minyak mungkin, apapun itu yang bisa dijadikan sebagai suatu syarat adanya perdamaian, mungkin itu bisa dijadikan acuan mungkin ya kan. Saya nggak tahu soalnya lebih pastinya. Jadi kalau itu yang dipakai dalam hal syarat dari Rusia ke Ukraina, ya mungkin Trump bisa menengahi kalau bisa ya kan. Lagi kalau bisa. Karena kalau sampai batu ketemu batu beneran terjadi, mungkin Trump akan ya udah kayak kemarin ya, bakal langsung memberikan sanksi berat ke Rusia. Jadi kalau Trump memberikan sanksi berat ke Rusia, otomatis Eropa bakal ikut-ikutan memberikan sanksi berat, lebih tepatnya lebih berat ke Rusia. Nah, efek dari Rusia sendiri saya nggak tahu, ya kan? Apakah Rusia bakal membalas atau bagaimana? Sekali lagi kurang tahu. Ya, jadi hati-hati nih meeting nanti malam. Apakah akan terjadi suatu bahasa bagusnya adalah perdamaian, ataupun mungkin terbentuk yang namanya suatu kesepakatan antara Putin dengan Trump? Kurang tahu deh, ya. Nah, dari sini kalau dibilang market mungkin price in, jujur ini market tidak ada melakukan price in sama sekali. Ya, tidak terlalu kelihatan ini market melakukan price in. Karena kalau market melakukan price in, maka seharusnya market itu kita bisa melihat ya. Dalam artian jika market melakukan price in masalah Trump dengan Putin itu kemungkinan terjadinya kesepakatan, otomatis kita pasti melihat gold itu gampang turunnya. Kita tidak akan melihat yang namanya pergerakan gak jelas selama 1 minggu kemarin. Ya, kita pasti ngelihat yang namanya drop, pergerakan retrace naik sedikit, kemudian drop lagi. Nah, itu lebih make sense dikatakan sebagai market yang price in. Kalau sudah kayak begini, market juga ragu-ragu gitu loh. Beneran menunggu yang namanya klik katalis yang benar-benar kuat untuk memprediksikan ataupun menggerakkan arah selanjutnya untuk di XAUUSD. Apakah prefer buat naik ke 3.400 atau prefer turun ke 3.300 ke bawah? Nah, itu yang masih belum pasti ya. Oke, dari segi weekly kalau kita lihat, apakah di sini saya mengharapkan marketnya itu tutup di bawah 3328 atau enggak tutup di bawah 3360? Jujur sih ya, saya pribadi sih untuk sekarang saya tidak menginginkan market itu tutup lagi di bawah 3357. Jujur banget ya, saya nggak mau lagi marketnya ini tutup di bawah 3357. Kalau tutup lagi di bawah 3357, ini beneran bikin sakit pala. Semua yang kalian bisa lihat ini sebagai area untuk bisa buy atau sell itu bakal bikin sakit hati lah ya. Padahal kemarin tuh kita sudah beneran break di atas, ini kan break bagus nih, breaknya bukan contoh break seperti ini ya kan, breakout minggu lalu beneran di atas, harusnya minggu ini kita masih bisa naik gitu kan. Cuman ya udah, gimana dong, ini beneran tidak memberikan kita harapan apapun sih sebenarnya ya. Kalau dilihat dari segi indikator juga ini flat juga sih kemarin. Ini marketnya berusaha untuk naik di atas gitu kan stokastiknya, tapi sekarang kemungkinannya nge-cross itu ada. Kemudian dari segi RSI ini malah agak down ke bawah sedikit ya, agak pergerakannya ke bawah, tapi overall sih ini masih di atas ya kan. Jadi seharusnya nih biasnya masih naik. Kalau pakai line chart, ya ini kan bagus nih. Kemarin kan di hari Senin kayaknya sudah saya infokan bahwa dari segi line chart ini kan kelihatan marketnya itu membuat yang namanya membuat inducement, dan di sini market melakukan break of structure ya.
Di sini market melakukan breakout structure, kemudian market di sini melakukan breakout structure lagi, kemudian market di sini secara teori adalah sekilas ngebuat yang namanya change of character, ya kan? Karena dia tutup di bawah low yang di sini, ya, tembus gininya penutupan candlenya, ya kan? Nah, di dalam pergerakan bearishnya berarti kan dari sini dan yang di sini, ini kan marketnya bergeraknya kan kemarin begini ya, ini high, ini low, ini high. Nah sekarang gimana nih? Makanya saya nggak mau market ini tutup di bawah 3357, ataupun bahasa gampangnya untuk sekarang adalah market kalau bisa jangan tutup di bawah penutupan candle pada tanggal 21 Juli. Kalau dia tutup di bawah 3338, menurut saya itu otomatis marketnya ngebuat change of character lagi. Jadi saya rasa marketnya bakal turun ngejar di 3273, sepertinya lebih make sense. Tetapi kalau misalnya weekly-nya tutupnya kayak begini ya ini contoh tutupnya kayak begini di 3352 atau enggak di 3350. Nah tengah-tengah nih di atas 38 tapi di bawah 57. Untuk jika close-nya di sini, saya di sini masih berharap ataupun masih biasnya adalah ini masih bisa naik kayak begini ya, kemungkinan begini. Tapi sekali lagi ini hari Jumat sudah, kemudian akan ada Alaska Summit juga yang dimana beneran nih nggak tahu mau kemana arahnya gitu kan. Memang kalau memang at least dia tidak close di bawah 38 pada minggu ini, bias saya itu masih positif untuk naik. Itu aja sih ya. Dari segi daily kalau kita lihat apakah ini marketnya ngemakan dua candle ataupun ini adalah bearish engulfing? Iya, secara teori ini adalah bearish engulfingnya yang gede sekali ya di hari Kamis kemarin. Apakah hari ini kita potensial bakal bisa melihat penurunan ekstrim? Kalau dilihat penurunan ekstrim, saya sih sekali lagi ya saya nggak pengen, karena dari berkaca dari weekly saya nggak pengen market itu tutup di bawah tadi ya kan 38 dan 57. Jadi otomatis biasa ya pada hari Senin sekarang hari Jumat sekarang penutupan daily adalah kalau bisa daily tutup di atas 55 ya, atau enggak tutup di atas 59 itu lebih bagus. Walaupun kalau ke atas itu 260 pip ya, 260 pip dengan news retail sales misalnya ya, jika didukung ya, jika retail sales nanti malam kita melihat angkanya tiba-tiba di bawah 0,5% atau enggak di bawah 0,4, ataupun lebih tepatnya angka retail salesnya adalah 0,3, 0,2 atau bahkan minus, ini otomatis bakal ngeboost naik dan semoga close di 3359. Dengan dia close di atas 3359 berarti ada potensial marketnya itu bakal continue bullish, karena dari segi weekly dia sudah gagal untuk ngebuat yang namanya dari segi weekly berarti ngebentuk yang namanya higher low baru ya dalam pergerakan minornya. Oke, dari segi daily sekali lagi sih saya nggak mengharapkan marketnya turun. Cuma kalau memang proyeksi marketnya turun, ya sudah ya. Berarti sekarang tetap ya ini adalah 3434 selaku resisten, kemudian 3270 selaku support ya. Ini tidak bisa dibantahkan ini ya. Ini resisten, ini support, udah itu aja. Kalau cari tengah-tengahnya berarti di sekitaran 3350. 3350 atau enggak di 3355 sih kayaknya ya. Ya ini ya, kalau mau pakai pivotnya ini. Nih 871. Ini ke sini 769 ya, turun ya 55 lah kalau mau juga ya. 55 lebih make sense. Coba ya. Ini ke sini 841 808. Oh, di sini ya. 820. Ya, berarti 3352 berarti. Ini pivotnya sih.
Ya, tuh 3352 pivotnya antara 34 dan 70. Ya, kalau kalian lihat sih ya begini sih, mau diapain, ini tetap di tengah-tengah jujur ya. Kalau mau cari aman sih ini ada immediate pivotnya di sini sebenarnya ya, di harga 3357,9. Nah, tadi saya bilang kalau ada candle daily close di atas ini secara daily, menurut saya ini marketnya bakal bisa untuk ngeboost naik lagi. Kalau di bawah di mana supportnya? Kalau di bawah supportnya menurut saya adalah di 33, minornya itu ada di sebentar. Kalau saya pakai ini tembus retest, tembus fake out, tembus retest 3325, 3325, 3326 ya, sekitaran itu. Nah, kalau dilihat ini adalah resistannya ya kan, ini sebagai resisten menjadi support, fake out, kemudian support menjadi di break menjadi resisten, menjadi support, menjadi resisten, menjadi support, menjadi resisten, dan ini. Cara bentukan garisnya yang di tengah-tengah adalah di 25 ya. Ini sih kalau bisa sih marketnya nggak tutup di bawah 25 hari ini. Tapi kalau marketnya tutup di bawah 25 sih ya udah, berarti cenderung marketnya bakal lanjut bearish. Mungkin ke 3300 bisa aja sih. Ya, bisa aja. Oke, kalau kayak gitu apakah kita mau trading ambil buy atau sell? Daily indikator tidak menunjukkan apapun, H4 indikator juga tidak menunjukkan apapun. Memang secara indikator kemarin saya mengharapkan dia naik ya kan, tapi dia turun lagi ya, dia turun lagi, dan secara RSI dia balik lagi turun ke bawah, dan semoga ini bisa balik lagi naik. Karena kalau dilihat dia itu sudah ngesabat low pada saat New York sessionnya di sini di harga 3330,98. Karena kalau kemarin ini marketnya sudah ngebuat low yang lebih rendah ya di 3329. Jadi kalau memang dia ngesabet low di sini, maka potensialnya untuk sekarang adalah untuk bisa ngesabet high di 3375. Semoga kejadian kayak begitu kalau dia ranging ya kan. Nah, kalau dari segi H4 bagaimana? Kemarin sih di Discord ada yang bilang bentukannya ini kayak apa namanya bearish flag gitu kan. Saya sih ini tidak bilang sebagai bearish flag dari segi H4 karena ya nggak bagus aja bentukannya, itu aja sih ya. Nggak bagus aja bentukannya. Cuman apakah memang bisa dikategorikan sebagai bentukan bearish flag? Kalau dia impulsif sebagai tiang di sini ya, dari sini sampai sini, kemudian ini adalah flagnya ya. Ya ini secara bentukannya sih ya oke sih, kalau dari sini ya dia bergerak di tengah-tengah sebenarnya, cuman sorry dilihat sekilas sih ya oke, ini bisa dikategorikan secara teori ini adalah bearish flag. Cuman pergerakannya ini agak sedikit apa ya, nggak rapi, itu aja sih. Karena kalau bearish flag itu kan dari dia ini ya, untuk dia ngebuat bearish flag kayak begini ataupun pola flag ya, pola flag begini ya, pola flag kayak begini berarti kan dari dia turun ketemu gininya batasnya, kemudian dia naik ya kan, harusnya begitu. Tapi problemnya adalah kalian bisa lihat di sini, ini dia ngebuat low, lagi, dia ngebuat high, low, baru dia buat high. Jadi error di sini ya, error pada saat data inflasi itu membuat benar-benar kacau. Kecuali pergerakannya asik kayak begini jelas gitu kan. Dari dia turun kemudian dia bergerak naik perlahan, mungkin saya bisa ngelihat itu sebagai bearish flag ataupun itu adalah sebagai channel juga bisa. Cuman ya ini dah ya kejadian di hari Selasa kemarin beneran bikin marketnya error. Makanya saya kira tadi hari Senin drop kemudian Selasa mulai retrace naik. Ternyata enggak. Ya, hari Selasa satu hari itu error ngebikin
ya udah, ini udah rada susah untuk dianalisa sebenarnya. Ada susah sekali. Terus dikasih next-nya di hari Rabu. Jadi kalau pakai teori skip di hari Selasa ya agak susah sih. Jadi kalau kalian menghiraukan hari Selasa candle-nya ya. Ini kalau candle hari Selasa kalian hiraukan ya. Ini dari sini berarti kan ini kalian hiraukan, berarti kan ini hilang nih, dari candle hijaunya ini hilang ya. Dari candle hijau sampai doji setelah panjang ini ya, yang di sini. Berarti dari sini ya. Jadi kalau kalian hiraukan berarti dari candle hijau di sini sampai ini. Nah, kalau ini kalian hiraukan ya make sense, berarti geraknya begini ya kan, turun ya. Berarti kan sampai sini nih, sampai sini. Kemudian marketnya kita hiraukan di hari Selasa. Berarti anggaplah opennya di sini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya oke lah ya kan kalau kita skip nih hari Selasa gitu kan. Bisa lah sedikit dikategorikan sebagai bearish flag, karena nanti kalau dilihat ya begini ya kan di sini nih hari Seninnya ya kan, hari Senin ini terakhir di sini ya kan, kita skip hari Selasa berarti kan hari Rabu itu opennya di sini ya, opennya di sini, berarti kan di sini opennya nih. Nah, opennya di sini turun sedikit, kemudian dia naik, turun, naik, turun. Nah, ini oke lah, bisa dikategorikan dikit sebagai bearish flag, tiba-tiba break ke bawah gitu kan. Cuman ya ini tadi problemnya ya. Makanya di sini saya tidak bisa kategorikan sebagai bearish flag gitu. Karena kalau ini dikategorikan sebagai bearish flag, maka sejatinya ini turunnya sudah bisa langsung turun sampai ke 3305. Ya, sampai bisa ke 3305 ini. Beneran, kalau ini sebagai bearish flag kenyataan kayak begini ya, ini drop sekalinya drop langsung ke 3305 juga bisa. Otomatis dia bakal ngejemput H4 demand-nya di sini ya kan, kemudian ngetes resisten become supportnya di tengah-tengah di sini. Tuh, ya. Bisa jadi ini dan di sini. Nah, kalau itu beneran bearish flag, tapi menurut saya sih itu udah bukan bearish flag sih, karena di hari Selasa itu marketnya error jadi susah. Ya. Jadi untuk support resistennya ya tetap masih sama sih di sini ya, 34 dari segi H4. Kemudian untuk sekarang establish H4 resisten ada di 3367 ya. Ini berarti adalah resistennya sekarang yang bisa kita pakai. Oke, ini adalah H4. Ini juga adalah H4. Oke, clear ya. Ini H4 dan H4. Tengah-tengahnya di mana? Kalau mau cari tengah-tengahnya susah. Susah, literally susah ya, jujur susah. Kalau mau cari tengah-tengah sih jujur ini susah, karena sekali lagi ya, candle hari Selasa tuh beneran bikin error. Bikin error setengah mampus itu. Sorry kalau bahasa agak kasar ya. Beneran. Ya, agak susah dilihat. Kalau dari segi H1 bagaimana? Momentum H1 kalau dilihat RSI-nya sih tidak sampai drop di bawah 30 sih untungnya ya. Untungnya sih dari sekian banyak market drop ya, dari sekian banyak market drop RSI itu tidak pernah drop di bawah 30 untungnya. Jadi harga ini kalau turunnya tidak terlalu masif. Ya, contoh terakhir itu adalah ini di-update dulu. Contoh terakhir yang turun masif adalah pada saat terjadi di sini. Ya, pada saat terjadi di Juli tanggal 24 kemarin ya. Dia turun menembus lebih tepatnya masuk ke zona oversold ya kan, dia retrace naik, kemudian marketnya turun lagi. Ya. Jadi semenjak dari harga NFP memang marketnya turun. Ini kan sempat extreme drop nih ya sampai ke sampai ke 31. Tapi kan untungnya marketnya recovery lagi. Jadi yang bisa saya katakan ini marketnya turun, tapi turunnya hanya sebatas turun, bukan untuk turun yang namanya langsung drop kencang. Untungnya sih seperti itu. Makanya sekarang bias saya itu masih saya katakan masih biasnya adalah bullish. Kalau sekarang apakah boleh nge-buy dengan kondisi H4 di bawah support? Kalau sekarang kalian mau instant buy, sekali lagi saya sudah tidak mau ambil posisi ya. Saya sudah muak dengan kondisi seperti ini.
Selama H4 masih bisa stay di atas 34, untuk sekarang stop lossnya berarti kalian bisa taruh di bawah low terakhir tadi malam di 29. Berarti bisa di 28 ataupun di 27. Itu 100 pip dari harga sekarang dari harga 38. Untuk take profit terserah kalian mau taruh di resisten H4 di 67 di sini boleh. Kalian mau cari area di 75 kayak kemarin yang sebenarnya saya inginkan ya kan di 75, sorry. Saya mengharapkan market kena 75 kemudian baru muter gitu kan, tapi literally nggak kena 75. Kalian mau targetkan sampai 75 di sini, ya boleh, silahkan. Jujur saya sudah tidak mau ambil posisi sama sekali. As disclaimer ya, saya sudah nggak peduli, saya sudah nggak bodoh, sudah saya skip, literally skip apapun yang tadi saya skip. Kalau dari segi H4 kita ada satu immediate support become resistance yang ada di harga 41 dan 41 itu juga adalah support become resistant dari segi time frame H1 ya di sini. Nah, jadi kalau ada time frame H1 plus H4 bisa tutup di atas 41, lebih tepatnya mungkin lebih clear tutup di atas 42 ya. Tutup di atas ini. Tutup di atas lower high terakhir di sini, maka kemungkinan marketnya bakal ngeboost naik lumayan sampai ke 50. Semoga, karena kalau dilihat dari segi time frame H1 ini supply sudah diambil ya. Dari dia drop, naik, kemudian turun lagi. Semua supply-nya ini sudah diambil ya. Ini sudah diambil, kemudian supply ini juga sudah diambil ya kan. Yang tersisa hanyalah supply yang terakhir di sini. Ini pun supply-nya sudah pernah diambil sekali, ya kan? Naik sedikit, kemudian turun. Makanya saya prefer sih sampai 75 sebenarnya. Ini padahal angka 75 tuh angka cantik loh ya. Ini naiknya sampai 74,8. Aduh, sisa lagi 20 poin doang gitu kan. Jadi menurut saya untuk sekarang jika harga bisa tutup di atas 3343, ini kan 42,8 ya. Jadi kalau bisa tutup di atas 3343, menurut saya ini marketnya bisa lumayan ngeboost naik untuk ngemakan semua sisa supply di atas di sini. Oke, jadi seperti itu. Kalau mau nge-sell bagaimana? Untuk biasa ya H4 hanya akan nge-sell kalau H4-nya ini tutup di bawah 34. Ataupun paling ekstrim adalah kalau H4-nya tutup di bawah 30. Kalau ada H4 tutup di bawah 30, mungkin saya akan ekstrim untuk ambil sell. Ataupun saya mungkin niat ambil posisi mungkin seperti itu. Kalau tetap ini berkutat di sini-sini aja, saya skip, literally skip. Saya udah nggak mau ikut campur, apalagi nanti malam ada webinar ya kan. Oke, jadi bagi kalian yang sudah daftar webinar, harap cek emailnya ya, harap cek emailnya, email yang kalian submit pada saat daftar di Google Form-nya, karena di sana sudah dikasih indikatornya kalau nggak salah ya, indikator dan link Zoom-nya. Jadi silahkan buka emailnya, cek emailnya dari Amandana. Itu ada indikator bagi yang sudah dapat, kemudian yang pastinya sudah didapatkan adalah link Zoom-nya. Jadi nanti malam kita akan ada webinar ya, jadi sempatkan waktunya. Siapkan pertanyaannya juga jika ada yang ingin ditanyakan ya kan, dicatat. Nanti pada saat sesi tanya jawab kalian tanyakan apapun yang ingin kalian tanyakan. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Dan sampai jumpa nanti malam di webinar Scalping Golden Entry. Bye-bye.